ANOVA satu arah. Saya akan menjelaskan uji one way ANOVA yaitu ANOVA satu arah menggunakan SPSS. Di sini ada sekelompok beauty influence melakukan pengamatan pada kandungan skincare yang memiliki efektivitas untuk mencerahkan kulit wajah seperti niacinamide, retinol, vitamin C, AHA, glycolic acid, dan licorice. Baik, di sini ada langkah-langkah uji one way ANOVA yaitu melakukan uji normalitas Sapir-Whorf, melakukan uji homogenitas, dan melakukan uji one way ANOVA. Dasar pengambilan keputusan uji normalitasnya adalah jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Tetapi jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka data berdistribusi tidak normal. Supaya lebih mudah untuk menganalisis SPSS-nya yaitu kita perlu melakukan pengkategorian atau pengelompokan datanya, yaitu data yang dikelompokkan yang saya kelompokkan seperti ini, yaitu brand 1 untuk niacinamide, brand 2 untuk retinol, brand 3 untuk vitamin C, brand 4 untuk AHA, brand 5 untuk glycolic acid, dan brand 6 untuk licorice. Baik, saya akan melakukan uji normalitas menggunakan data yang sudah saya susun tadi, yaitu saya akan buka SPSS-nya terlebih dahulu. Lalu saya akan klik di kolom variable view. Untuk di kolom name yang pertama, saya akan ketik X. Lalu di labelnya saya akan beri keterangan kandungan skincare. Untuk di values-nya saya klik. Value ini saya akan susun sesuai dengan kategori brand tadi, yaitu 1 untuk niacinamide. Lalu saya klik add. Begitupun seterusnya sampai ke kategori brand yang ke-6. Oke, saya sudah input kategorinya dari 1 sampai 6, lalu di sini saya akan klik OK. Kemudian untuk desimalnya di sini saya akan buat 0 karena tidak ada pecahan desimal di data ini. Untuk kolom kedua saya beri nama Y. Dan untuk labelnya saya kasih keterangan dengan efektivitas. Lalu untuk desimalnya sama, saya buat 0 karena tidak ada pecahan di sini. Di data view ini saya akan memindahkan data yang ada di Excel tadi ke program SPSS, yaitu yang brand dan efektif mencerahkan sampai ke bawah saya copy. Lalu saya akan paste di sini. Selanjutnya saya akan ke kolom data view. Di sini sudah ada variabel X dengan nama kandungan skincare dan variabel Y dengan nama efektivitas. Langkah selanjutnya adalah untuk menguji normalitas Sapir-Whorf. Saya akan klik analis, lalu saya klik deskriptif statistik, lalu saya klik explore. Untuk kandungan skincare saya akan pindahkan ke kolom factor list, lalu efektivitas saya pindahkan ke kolom dependent list. Lalu kita pilih plot, lalu checklist normality plot with test, continue, lalu oke. Lalu kita tunggu sebentar untuk hasilnya. Ini saya akan menjelaskan test of normality-nya, yaitu dasar pengambilan keputusan uji normalitasnya itu jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Maka kita lihat di sini nilai signifikan dari niacinamide adalah 0,0242, maka distribusi dari kandungan skincare niacinamide adalah berdistribusi normal. Begitupun dengan kandungan skincare yang lain. Karena hasil signifikannya berdistribusi normal, maka syarat dari uji normalitas Sapir-Whorf yaitu sudah terpenuhi. Pertama, kita akan melakukan uji homogenitas. Yang kedua, kita akan melakukan uji one way ANOVA. Melakukan uji homogenitas dan one way ANOVA itu bisa kita lakukan secara bersamaan. Kita kembali ke data view, lalu kita klik analyze, lalu kita klik compare means, lalu kita klik yang one way ANOVA. Sudah muncul. Untuk kandungan skincare, saya akan taruh di faktor. Dan untuk efektivitas, saya akan taruh di dependent list. Lalu, kita klik post hoc, kita checklist di bar 2K, klik continue, klik option. Kemudian kita klik descriptive dan homogeneity of variance test. Kemudian kita klik continue, lalu klik OK. Untuk interpretasi output uji one way ANOVA, bisa kita mulai dari melihat perbedaan rata-rata efektivitas 6 kandungan skincare. Berdasarkan output bagian deskriptif, kita dapat melihat perbedaan rata-rata efektivitas dari ke-6 kandungan skincare. Dengan rincian sebagai berikut. Pertama, rata-rata efektivitas niacinamide itu sebesar 6,00. Yang kedua, rata-rata efektivitas retinol sebesar 6,67. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata efektivitas kandungan skincare tertinggi adalah vitamin C, sebesar 8,50. Selanjutnya, berdasarkan output SPSS, test homogeneity of variance, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,009. Itu kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ke-6 kelompok kandungan skincare yang kita bandingkan tersebut adalah berbeda. Selanjutnya, apakah ke-6 sampel mempunyai rata-rata yang sama atau berbeda? Itu diuji ANOVA. Jika nilai signifikansi atau SIG lebih dari 0,05, maka rata-rata sama. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka rata-rata berbeda. Berdasarkan output ANOVA di atas, diketahui nilai signifikansi sebesar 0,227. Itu lebih besar dari 0,05. Rata-rata ke-6 kelompok kandungan skincare tersebut adalah sama. Selanjutnya, kita akan membandingkan rata-rata efektivitas niacinamide dengan retinol. Angka perbedaan rata-rata untuk efektivitas kandungan skincare tersebut adalah 0,667. Angka 0,667 ini diperoleh dari nilai rata-rata pada output deskriptif. Sementara itu, perbedaan rata-rata efektivitas berkisar antara minus 8,29 atau lower bound. Kita lihat di sini. Sampai dengan 6,96 atau upper bound. Bisa kita lihat di sini untuk upper bound-nya. Pada tingkat kepercayaan 95%. Untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata efektivitas kedua kandungan skincare tersebut, maka kita harus melihat apakah nilai signifikansi hasil output SPSS ini nilainya lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan output multiple comparison diketahui nilai signifikansi sebesar 1,000. Bisa kita simpulkan 1,000 itu lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas skincare mencerahkan niacinamide dan retinol adalah sama. Selanjutnya, kita
akan melihat kesamaan rata-rata efektivitas ke-6 kandungan skincare mencerahkan. Pada subset, terdapat efektivitas AHA, glycolic acid, niacinamide, licorice, retinol, dan vitamin C. Artinya, 6 kandungan skincare tersebut tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, rata-rata efektivitas AHA adalah sama. Hasil niacinamide dan licorice itu sama-sama 6,00. Dalam riset eksperimen ini juga menyatakan bahwa rata-rata kandungan skincare paling efektif adalah vitamin C. Dia memiliki rata-rata tertinggi, yaitu 8,50. ANOVA 2 arah. Saya ingin menguji ANOVA 2 arah dengan menggunakan SPSS. Seorang pelatih gym melakukan penelitian tentang program pembentukan badan pada bagian lengan, perut, dan kaki dengan 6 metode pengujian, yaitu dengan metode pengujian ada plank, push up, sumo squat, split squat, plank twins, dan bicycle. Persiapan data sebelum melakukan uji two-way ANOVA. Lakukan pengkodean atau pengkategorian data variabel faktor. 1. Pengkodean data untuk jenis metode olahraga dengan ketentuan kode 1 plank, kode 2 push up, kode 3 sumo squat, kode 4 split squat, kode 5 plank twist, dan kode 6 bicycle. Kedua yaitu pengkodean data untuk fokus pembentukan dengan ketentuan kode 1 lengan, kode 2 perut, kode 3 kaki. Berikut langkah-langkah uji two-way ANOVA. 1. Melakukan uji normalitas, nilai residual standar. Melakukan uji homogenitas dan uji two-way ANOVA. Saat pengambilan keputusan uji normalitas, jika nilai SIK lebih besar dari 0,05, maka nilai residual standar normal. Jika nilai SIK kurang dari 0,05, maka nilai residual standar tidak normal. Kita masuk ke dalam SPSS. 1. Kita tulis dengan kode. Labelnya kita tulis jenis metode. Kalau valuesnya, karena di sini ada jenis metode dan 6, kita urutkan dengan label nama. Setelah value terpenuhi dengan jenis metode ke-6-nya, lalu kita oke. Pada kolom name yang kedua, kita tulis lagi untuk selanjutnya, yaitu bagian fokus. Jenis labelnya kita kasih dengan kalimat fokus pembentukan. Valuesnya, karena kita ada fokusnya ada 3, kita dengan kode 1, dengan label namanya lengan. Setelah kolom value untuk bagian fokus sudah terisi dalam 3 kategori, yaitu lengan, perut, dan kaki, kita oke. Untuk kolom name yang ketiga, yaitu hasil. Bagian labelnya hasil, uji, dan ditentukan. Karena kita nggak ada pecahan desimal, maka kita nolkan. Setelah kita sudah mengisi dalam kolom tersebut, lalu kita klik data view. Di sini ada dengan metode, fokus, dan hasil. Untuk bagian metode dalam kolom metode tersebut, karena kita sudah menyiapkan pengkodean untuk jenis metodenya, copy paste aja jenis kodenya ke SPSS. Lalu untuk di kolom fokus, karena kita juga sudah menyiapkan, tinggal kita copy saja bagian fokus, kolom fokus. Untuk kolom selanjutnya, pengisian hasil, kita juga sudah ada kodenya, tinggal kita copy paste saja. Setelah dalam 3 kolom tersebut kita sudah terisi semua, langkah selanjutnya yaitu melakukan uji normalitas nilai residual. Kita klik analis, general linear model, univariat. Bagian jenis metode kita taruh ke fixed factor dan fokus pembentukan juga sama. Untuk hasil uji pembentukannya kita taruh di kolom dependent variable. Setelah itu kita save, lalu kita checklist untuk standaris, continue, lalu oke. Setelah mendapatkan variabel residual, kita akan melakukan ujian normalitas variabel tersebut. Caranya, kita klik analyze, descriptive ini, explore, standarisnya kita masukin ke dependent list. Setelah itu, plot. Kita cek semua normality plot with test. Continue. Oke, kita lihat test of normality-nya. Berdasarkan pengambilan keputusan uji normalitas, karena nilai signifikansinya sebesar 0,177 lebih besar dari 0,05, maka nilai residual standar berdistribusi normal. Maka syarat pertama untuk melakukan uji two-way ANOVA sudah terpenuhi. Selanjutnya, kita akan uji homogenitas. Caranya kita minimize dulu. Kita klik analyze. Lalu kita pilih general linear, univariate. Setelah itu, kita klik save. Kita unchecklist standarisnya. Continue. Setelah itu, option. Kita checklist homogenity-nya. Untuk melakukan uji homogenitas, selanjutnya kita deskriptifnya kita checklist untuk menampilkan deskripsi data penelitian. Setelah itu, continue, lalu oke. Kita lihat pada bagian deskriptif statistik. Untuk membacanya, dari output ini, kita bisa melihat nilai rata-rata hasil uji pembentukan badan berdasarkan jenis metode olahraga dan fokus pembentukannya. Sebagai contoh, satu nilai rata-rata hasil uji pembentukan badan pada fokus pembentukan lengan yang jenis metode olahraganya plank sebesar 15. Nilai rata-rata hasil uji pembentukan badan pada fokus pembentukan perut yang jenis metode olahraganya plank sebesar 13,33. Sedangkan nilai rata-rata hasil uji pembentukan pada fokus pembentukan kaki yang jenis metode olahraganya plank sebesar 7, dan seterusnya. Selanjutnya, Levens Test of Equality of Error Variance. Berdasarkan output SPSS ini diperoleh nilai berdasarkan rata-ratanya signifikansi sebesar 0,404 dan berdasarkan median signifikansinya sebesar 0,962. Karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel hasil uji pembentukan badan adalah homogen, sehingga asumsi homogenitas dalam uji two-way ANOVA terpenuhi. Selanjutnya, Test of Between Subject Effect. Dasar pengambilan keputusannya itu jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka ada perbedaan hasil uji pembentukan badan berdasarkan variabel faktor. Dan jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan hasil uji pembentukan badan berdasarkan variabel faktor. Dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa diperoleh signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan hasil uji pembentukan badan berdasarkan jenis metode pembentukannya. 2. Diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan hasil uji pembentukan badan berdasarkan fokus pembentukan. Yang ketiga, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada interaksi jenis metode olahraga dengan fokus pembentukan badan dalam menentukan hasil uji pembentukan badan. Yang dari saya, terima kasih.